Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan analisis dan desain sistem 1 pada pertemuan kelima. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Baiklah teman-teman semua, kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan masih seputar manajemen proyek. Pada pertemuan sebelumnya, manajemen proyeknya itu sekitar pengenalan lah ya. Kegunaannya apa, kemudian alurnya seperti apa gitu kan. Ketika dikaitkan dengan unified process juga alurnya seperti apa. Kemudian kita sudah masuk ke pembuatan yang disebut sebagai sistem request atau permintaan sistem, yang mana permintaan sistem ini adalah titik awal dari dari kebutuhan sebuah bisnis gitu ya, dengan adanya sistem informasi ya. Jadi kalian ketika membuat sebuah sistem, apapun sistemnya itu menunggu permintaan sistem dulu gitu ya. Ya sebenarnya nggak menunggu juga nggak apa-apa ya. Misalnya ada satu istilahnya pengembangan berkelanjutan juga bisa gitu ya. Nanti tergantung dari nature proyeknya gitu ya. Cuma awalnya ya mesti ada permintaan sistem dulu gitu ya. Nah, permintaan sistem kan seperti yang kemarin sudah kita pelajari itu datang dari mana saja gitu ya. Terutama di dalam departemennya sendiri gitu ya. Bisa juga nanti kebutuhannya juga dari luar juga gitu ya. Intinya ada stakeholder ya. Stakeholder itu semua yang berkepentingan dengan sistem. Baik usernya, baik pemilik perusahaannya ya, baik pemerintah atau baik dari konsumen kita gitu ya. Jadi itu stakeholder dari sistem kita. Mereka semua bisa minta sistem ke kita gitu ya. Ya dalam artian bukan misalnya ada konsumen, "Mas, mau dibikinkan sistem untuk memudahkan order barang," gitu kan. Itu kan permintaan dari konsumen sebenarnya. Cuma nanti kan bisa dianggap ya, dari sisi perusahaannya itu juga sebagai nilai tambah gitu ya, nilai tambah dengan memudahkan konsumen itu untuk melakukan kemudahan untuk membayar gitu ya, sorry, untuk mengorder gitu ya. Oke, ya, contoh permintaan sistem ya itu sudah saya jelaskan, seperti yang tertera di slide gitu ya. Nah, nanti di template dari proposal sistem. Nah, ini bagian. Jadi sistem request ini bagian dari proposal sistem. Kemarin sudah saya tunjukkan juga kan. Kalian tinggal mengisi dari yang saya tandain merah-merah itu. Nanti yang merah-merah itu dihapus, diisi. Kemudian warnanya diganti ya, diganti yang hitam aja. Kurang lebih contohnya adalah seperti yang ada di slide. Nah, ini contoh permintaan sistem untuk membuat sistem untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gitu ya, yang mana sebenarnya bisnis inti dari si perusahaannya ini, ya ini namanya Peterson Superstore ya. Tadinya itu dia adalah supermarket. Di dalam supermarket itu ada divisi farmasi gitu ya, yang menjual obat dan sudah memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan darah yang sederhana ya, seperti gula darah gitu kan, kemudian asam urat, kolesterol gitu kan, yang sederhana lah ya, alatnya nggak perlu alat yang mahal, tapi yang sederhana, sehingga dengan mengetahui kondisi dari yang tadinya datang gitu ya, datang hanya untuk beli obat, akhirnya bisa dikasih atau diberikan alternatif obatnya gitu ya.
Lah ternyata konsepnya itu diterima dengan luas. Banyak yang melakukan pemeriksaan kesehatan di situ, gitu ya. Sederhana gitu ya, pemeriksaan kesehatan yang sederhana. Ya, sembari menunggu ya, kebanyakan bapak-bapak gitu ya, sembari menunggu emak-emak berbelanja gitu ya, akhirnya mereka tertarik untuk iseng melakukan cek kesehatan. Nah, ternyata mereka mengetahui bahwa oh ternyata nilai kesehatan saya seperti ini, saya harus memakan suplemen apa. Akhirnya kan mendukung divisi farmasinya ya, jadi obat-obatnya didukung. Lah karena di situ bagus, akhirnya si Max Ross ini ya teman ya, ini berpikir, kenapa tidak dibikin klinik sekalian? Nah, gitu kan. Jadi kan menarik ya, ada klinik tapi di dalam supermarket. Nah, yang mana supermarket tersebut sudah memiliki divisi farmasi ya, istilahnya sudah memiliki apotek lah ya. Sekarang dibikin kliniknya. Lah untuk memudahkan si konsumen untuk melakukan pemeriksaan, dibuatlah ini, namanya Integrated Health Clinic Delivery System ya teman-teman ya. Jadi ini ada project sponsornya, ini ya di sini tertulis Max Ross ya, sebagai wakil presiden untuk divisi farmasi gitu ya. Di sini disebutkan juga kebutuhan bisnisnya apa. Jadi di sini itu kebutuhan bisnisnya untuk membuat sebuah sistem ya untuk melayani konsumen sehingga bisa memberikan sistem pendaftaran secara real time gitu ya, pendaftaran. Jadi saya ke situ itu mau periksa apa. Nah, nanti disediakan juga dokter-dokter di situ ya. Mungkin di awal masih dokter umum lah ya. Karena memang izin izin apa ya, membuka klinik itu kan lebih sederhana dibanding misalnya membuka rumah sakit gitu ya. Atau membuat klinik yang lebih besar. Klinik juga sebenarnya ada ukuran tersendiri gitu ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ya, ada kebutuhan bisnisnya apa ya. Ya, jangan kalian baca lagi ya, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian nilai bisnisnya apa? Lah nilai bisnis ini ketika kalian yang membuat sistem request, ya permintaan sistem ini harus ada muncul angka ya teman-teman ya. Hmm. Lah angka ini berupa apa? Berupa perkiraan atau estimasi. Jadi kalian bayangkan nih, ketika sistem ini running ya, jalan, itu nanti akan muncul apa? Akan timbul apa? Misalnya peningkatan kunjungan gitu kan, yang tadinya gitu ya, sekian orang menjadi sekian orang. Dan nanti rata-rata bisa dilihat tuh, rata-rata orang kalau datang ke situ itu menghabiskan misalnya 100.000. Karena ada peningkatan sekian, maka akan ada peningkatan pendapatan sekian gitu ya. Jadi ini wajib nanti ya teman-teman ya, kalian itu di permintaan sistemnya muncul angka dalam rupiah saja ya. Dan angkanya itu berupa asumsi, berupa perkiraan, tetapi yang masuk akal ya, jangan yang tidak masuk akal. Nah, ini sudah kalian bisa mulai kerjakan. Ya, nanti di UTS gitu ya, kita akan mengumpulkan eh, proposal sistem yang versi satunya ya. Yang nanti kalau kita lihat silabus, kita lihat RPS kita, itu sudah sampai ke studi kelayakan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu kemarin ya. Kemudian kan udah nyampe itu tadi ya contoh kebutuhan bisnis itu apa, kemudian keperluan bisnis itu apa, bedanya apa gitu ya. Itu sudah bisa eh, udah saya jelaskan di pertemuan yang lalu gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ketika kita mengisi ya, memasukkan namanya nilai bisnis ya atau business value. Jadi ketika kita mengisi yang area sini ya teman ya, ini yang business value. Nah, ini kalian perlu ketahui bahwa di sini itu ada yang bisa kita ukur itu yang terlihat secara kasat mata sama yang tidak, gitu ya. Yang berwujud istilahnya ya, atau tangible. Yang memiliki nilai tangible atau berwujud ya, itu disebut sebagai tangible value. Ini ciri-cirinya apa? Gitu kan. Ciri-cirinya itu dia dapat diukur dan dihitung secara langsung.
Dan contohnya tadi ya, ada peningkatan konsumen, ada peningkatan pembelian, ada peningkatan pendapatan gitu ya. Nah, itu yang tangible. Nah, nanti ketika kalian mengukur bahwa dengan sistem ini kita dapat mengidentifikasikan tangible value, itu ukurannya apa? Nah, tangible value itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalian silakan identifikasikan ketika sistem ini running ya, atau sistem yang kalian buat running atau dapat dijalankan, ini nilai apa saja yang diciptakan, itu kalian list gitu kan. Setelah kalian list kira-kira ini, terus kalian pisah-pisah. Yang tangible yang mana? Cirinya apa? Kalau yang tangible itu bisa dilihat uangnya, gitu ya. Jadi bisa dilihat nilainya, dihemat gitu kan. Misalnya nih kalian membuat sistem sehingga bisa menghemat yang tadinya misalnya ya membuat laporannya itu menghabiskan 10 rim kertas dalam 1 bulan gitu ya. Tetapi ketika ada sistem ini semua berjalan secara elektronik, maka 10 rim per bulan itu bisa dihemat. Katakanlah 1 rim harganya 70.000 ya. Berarti kalian per bulan bisa menghemat 700.000 dari penghematan kertas. Nah, itu sebenarnya itu bisa masuk ke dalam satu nilai bisnis yang tangible ya, teman-teman ya. Paham ya? Gitu ya. Jadi ketika sama kalian jalan, apa yang bisa dihemat? Nah, ini dihemat apa? Kemudian yang bisa dihasilkan apa? Ya, dari pelanggan itu apa? Peningkatan gitu kan. Terus yang dihemat lagi itu tidak hanya uang ya, teman-teman ya, tetapi waktu. Nah, waktu ini akan dihemat juga. Kalian bisa nanti melakukan istilahnya penilaian gitu ya. Misalnya nih, ketika belum ada sistem untuk membuat laporan keuangan itu butuh waktu 3 hari baru selesai, ya kan? Tetapi ketika butuh sistem, ketika sistem itu ada gitu ya, dalam waktu 3 jam udah selesai. Maka ada penghematan 2,5 hari. Nah, 2,5 hari ini kalau kita konversi ke gaji karyawan, itu kan bisa banyak ya teman-teman ya. Iya, bisa banyak banget. Nah, itu dimasukkan ke dalam tangible value. Jadi apa yang dihemat dari sisi uang, apa yang dihemat dari sisi waktu. Ya, kemudian ada lagi yang bisa diukur menjadi tangible value adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, sebenarnya yang bagian meningkatkan pengalaman pelanggan ini nanti berkaitan dengan berapa banyak uang yang dihasilkan ini. Ya, karena kan kalau kalau pengalaman pelanggannya baik, nah nanti ada peningkatan pelanggan. Misalnya yang biasanya sehari 100 orang, jadi 500 orang. Nah, itu peningkatan. Nah, itu silakan, itu menjadi tangible value. Nanti ke dalam bentuk uangnya bisa diasumsikan juga. Katakanlah setiap orang yang datang itu 70% membeli dengan nilai pembelian sebesar 100.000. Maka ada peningkatan sekian, 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 dikalikan gitu ya. Jadi nanti akan muncul sebuah angka. Nah, angka tadi itu penting nanti ya teman-teman ya untuk kita lihat sebagai kelayakan ekonomisnya ya. Jadi nanti angka-angka ini ya akan kita jadikan sebagai kerangka untuk menilai apakah proyek tersebut itu berhasil atau gagal ya. Sorry, bukan berhasil atau gagal ya, tetapi layak apa tidak layak untuk dibuat. Itu menggunakan studi kelayakan. Tentunya dari kalian ketika mengidentifikasikan nilai bisnis untuk nilai bisnis yang berwujud. Oke ya. Ya. Terus selain itu ada nilai bisnis yang tidak berwujud. Ya, namanya intangible value. Nah, ini tidak dapat diukur nih teman-teman ya. Ini tidak dapat diukur secara langsung sebenarnya ya. Eh, kalau di kalau pengalaman saya ya, ketika dipikirkan lebih lanjut gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa juga sih nanti muncul nilainya gitu ya. Tetapi harus agak berputar, tidak langsung misalnya terjadi peningkatan
pembelian konsumen dari 1 juta menjadi 2 juta, ya. Itu kan berarti peningkatannya itu 1 juta kan. Itu tidak langsung seperti itu, tetapi diputar, gitu. Oke ya. Lah contoh dari nilai-nilai bisnis yang masuk ke dalam kategori intangible value ini, itu antara lain itu kepuasan pelanggan, gitu ya. Bisa dilihat dari, pelanggan yang datang lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita punya sistem kan keren tuh. Oh ini pelanggannya datang berkali-kali gitu kan. Oh ternyata datang seminggu sekali gitu kan. Nah itu bisa kelihatan. Kemudian kepuasan karyawan. Nah nanti dengan adanya sistem gitu ya, apa namanya, moral karyawan dalam bekerja itu akan, meningkat ya. Misalnya ya jadi transparan gitu ya, jam masuk, jam, apa namanya, pulangnya itu transparan. Kelihatan mana karyawan yang, telat, mana karyawan yang tidak telat, ya. Ada hukuman apa untuk karyawan yang telat, ada hadiah atau reward apa untuk karyawan yang tepat. Itu bisa meningkatkan kepuasan karyawan. Dan nanti kalian tulis aja gitu ya, intangible value-nya apa, tangible value-nya apa. Lah nanti dari tangible value dan intangible yang bisa diukur itu nanti akan muncul, nilai ya, nilai gitu ya. Kemudian ada produktivitas karyawan, kemudian ada persepsi merek. Lah persepsi merek ini sebenarnya bisa diukur juga ya, tetapi agak muter-muter gitu ya. Bahkan, kalau kalian browsing itu ya, browsing aja browsing, apa merek dengan nilai terbesar atau urutan merek dengan, value ya terbesar. Itu nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu ya. Itu bahkan ada nilainya. Misalnya ya, yang paling terkenal itu, kalau nggak salah itu Coca-Cola teman-teman ya. Itu Coca-Cola, itu mereknya aja, itu ada harganya sekian puluh miliar US dollar, ya kan. Cuma ini ada perusahaan yang khusus gitu ya. Dia, memeriksa merek-merek tersebut, gitu ya. Jadi jangan heran tuh kalau kalian lihat, apa ya, olahraga ya, misal sepak bola tingkat internasional gitu kan. Sponsornya itu Pepsi Cola gitu ya, atau Coca-Cola ya, atau atau Orange gitu ya, perusahaan telekomunikasi kan ada tuh. Atau dulu itu pernah ada Hutchinson ya gitu ya. Lah itu. Xerox juga dulu pernah gitu ya. Ini sebenarnya dalam rangka membangun persepsi merek gitu ya. Jadi merek-merek itu tidak sembarangan. Mereka juga memiliki, nilai gitu ya. Nilai yang harus dijaga ya. Karena apa? Karena kalau udah terkenal ya, sebuah merek terkenal, itu orang mau membeli produk, itu tidak usah mikir, "Oh, kalau mereknya Nike misalnya, ya itu pasti sepatunya bagus," gitu ya. Oh, kalau merek misalnya makanan apa ya, Indomie gitu ya, nah, itu rasanya kayak begini loh gitu ya. Itu orang udah kebayang, di antara mie-mie itu yang paling enak Indomie. Ini jadi ngomong merek ya. Nah, itu sebenarnya bisa diukur ya, dan ini bisa dibangun kalau atau bisa disupport ya, atau bisa didukung dengan sistem ya teman-teman ya, gitu. Nah, jangan salah, sistem yang kalian buat itu akan sangat bisa meningkatkan merek. Pahami ya teman-teman ya? Silakan nanti kalian bisa nyari, browsing, atau nanya ChatGPT ya, itu banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan intangible value dan tangible value. Tanya aja misalnya, saya ingin membuat sistem manajemen laundry, gitu ya. Kira-kira intangible value-nya apa aja? Lah, dari itu menjadi petunjuk ke kalian gitu ya. Jadi kalian jangan copas tuh dari ChatGPT, jangan dicopas, menjadi petunjuk. Nanti kalian pretili satu-satu. Misalnya, oh meningkatkan pelanggan. Nah, itu kalian pretili, kalian bikin narasi yang apa sih, walaupun didasari atau diidekan ya dari ChatGPT, tapi bisa dikembangkan lebih lanjut, gitu ya teman-teman ya. Itu, jadi nggak apa-apa kalian pakai ChatGPT nggak apa, tetapi, jangan dicopas gitu ya. Nanti kelihatan kok yang mana yang, ngambil dari ChatGPT tetapi tidak dalam gitu kan, hanya ide-ide saja yang dikeluarkan, mana yang dikembangkan gitu ya. Saya juga sering kok,
membuat proposal penelitian, hibah, itu dengan berbantuan ChatGPT. Hanya untuk memberikan satu benang merah. Habis itu dikembangkan dengan benar-benar yang apa kalian akan kerjakan gitu. Lihat teman-teman ya. Nah, setelah nilai bisnis tadi itu dibuat gitu ya teman-teman ya, baru kalian akan masuk ke analisis kelayakan. Nah, ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalian itu ketika membuat sistem itu tidak ujuk-ujuk bikin. Nah, ya misalnya kene-kene siapa ya? Bahasa Indonesia kene-kene apa tuh? Kene-kene eh, lagi booming tentang misalnya tentang AI gitu ya. Kita apa-apa bikin sistem, yuk kita bikin sistem berbantuan AI gitu ya. Tetapi tidak ada studi kelayakannya. Itu tidak bagus gitu ya. Tidak dianalisis layak apa tidak gitu ya. Kecuali kalian memang di perusahaan yang ya yang tidak urusan dengan ini mau jalan apa tidak gitu ya. Ini mau profit apa tidak gitu kan. Atau perusahaan-perusahaan biasanya perusahaan yang riset-riset ya itu kan tidak mikirin eh, ini akan apa ya akan dipakai apa tidak gitu kan. Yang penting dia riset dulu. Nanti ketika ada temuan-temuan tertentu baru dia bisa action lebih lanjut ya. Ya, jadi bukan di perusahaan seperti itu gitu ya. Nah, demikian juga ketika kalian mengembangkan sistem ini analisis kelayakan harus dilakukan. Ya namanya visibility analysis ya, bahasa Indonesia analisis kelayakan. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasikan kelayakan dari sebuah proyek. Ya, gitu ya teman-teman ya. Termasuk maksudnya layak itu begini, membandingkan antara gain ya, antara sesuatu yang akan kita dapatkan dengan resiko yang muncul. Nah, kalau yang kita dapatkan bagus, ya udah. Sebentar ya, saya tinggal dulu. Maaf, ada interupsi sejenak. Tadi sampai mana ya? Sampai visibility analysis. Jadi untuk menentukan ya teman-teman ya, bahwa sebuah proyek itu layak apa tidak, itu nanti kalian akan membandingkan nilai bisnis dengan risiko yang dihadapi, gitu ya. Nanti situ akan kelihatan, oh ternyata nilai bisnisnya lebih besar dibanding risikonya, gitu ya. Oke, ada 3 kelayakan teknis ya teman-teman ya. Sorry, ada tiga bukan kelayakan teknis. Ada 3 yang harus kita lihat ya apakah sebuah proyek itu layak apa tidak. Ya, yang pertama adalah dari sisi teknis, gitu ya.
pertanyaan yang secara umum diajukan ya untuk menentukan apakah sebuah sistem itu layak secara teknis itu ya. Itu pertanyaan, bisakah kita membuatnya? Oke. Oke, saya ingin membuat sistem bla 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 bla. Pertanyaannya, kita bisa buat tidak? Nah, itu kelayakan teknis. Ya, begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang bagian itu adalah kelayakan ekonomi. Ya, kelayakan ekonomi itu yang ditanyakan adalah haruskah kita membuatnya? Nah, kita perlu membuat sistem ini beneran apa tidak sih gitu ya? Karena setelah dihitung gitu ya, secara ekonomi itu begini gitu ya. Ya, setelah dihitung itu ternyata nggak memberikan apa-apa nih. Nah, itu gimana? Setelah dihitung, oh ternyata eh, apa sih namanya nilai ekonomisnya sekian sekian sekian. Nah, gitu kan. Hal ini harus kalian pertanyakan ketika melakukan analisis kelayakan. Kemudian sisi yang ketiga adalah kelayakan organisasi. Nah, setelah misalnya kita membuat kelayakan teknis dan ekonomi ini layak-layak, yang terakhir itu apakah nanti sistem ini akan digunakan itu secara organisasi. Nanti ini akan dilihat juga SDM-nya gitu ya. Percuma kita membuat sistem ya teman-teman ya, tetapi ada penolakan. Nah, ini yang sering terjadi teman-teman ya. Jadi ada penolakan dari karyawan kita, gitu kan. Nah, makanya nanti ada mitigasi risiko-risiko. Misalnya nih, kalau sistem ini ternyata baik, keren gitu kan, dapat melakukan efisiensi di berbagai bidang, itu tinggal nanti kita menyampaikan ke usernya atau ke stakeholdernya ya. Secara organisasi itu layak nggak? Kalaupun tidak, nanti bisa kita misalnya ya, misalnya ini sistemnya itu nanti bakal banyak resisten dari pengguna misalnya. Karena mungkin ribet gitu ya. Atau ya nanti kita lihat ya, ribet atau gimana. Kebanyakan sih karena setelah sistem ini diterapkan, itu seringnya terjadi efisiensi biasanya ya. Jadi pengurangan karyawan biasanya. Ini yang menjadi barrier berikutnya. Nah, makanya itu ada tuh sekarang kalau kalian lihat di dunia perbankan gitu ya. Dulu di dunia perbankan itu yang namanya sumber daya manusia itu ada banyak teman-teman ya. Karena belum ada sistem, belum ada komputer. Ya sekarang dengan ada dengan adanya komputer gitu ya teman-teman ya. Bahkan ada bank yang tidak memiliki cabang. Ya, jadi semuanya by sistem gitu ya, by HP. Jadi nggak benar-benar nggak memiliki cabang. Ya, saya punya juga ya, namanya Bank Jago. Itu saya punya rekening di Bank Jago. Itu saya ketika membuat, itu tinggal upload KTP saya aja, langsung bisa dipakai. Ya, bahkan keren itu debitnya itu bisa dipakai di luar negeri juga gitu ya. Karena saya sering membeli apa namanya software gitu ya. Lisensi itu menggunakan Bank Jago tadi itu. Itu dan tidak ada cabangnya, tidak ada teller, tidak ada apa, pokoknya digital gitu ya. Lah, ketika kita melakukan transformasi digital, itu yang sering pertama terdampak itu adalah pengurangan SDM. Ya, ketika ada pengurangan SDM itu biasanya mereka resisten, mereka menolak, mereka demo gitu kan. Nah, itu harus dipersiapkan gitu ya. Bagaimana agar organisasi ini mau menggunakan sistem tersebut gitu kan. Misalnya dengan penawaran pensiun dini gitu ya. Dengan ya sedapat mungkin biar bahasanya itu jangan jangan PHK gitu ya. Ya kayak gitulah atau dengan gimana reorganisasi atau menawarkan apa gitu kan. Itu banyak terjadi gitu ya teman-teman ya. Ini di teman-teman di perbankan itu pasti akan paham gitu ya. Era-era tahun 2015 ke bawah itu kan bank-bank itu kan banyak, cabang juga banyak gitu kan. Ketika sekarang kan sudah ada bank digital. Biasanya mereka menawarkan pensiun dini gitu ya. Dengan istilahnya apa ya benefit yang bagus sehingga orang tertarik untuk melakukan pensiun. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat nih dari masing-masing kelayakan yang 3 biji itu, kita lihat kelayakan teknis itu apa teman-teman ya. Ya, ketika kalian melakukan identifikasi kelayakan secara teknis teman-teman ya,
itu kalian lihat dari sisi fungsionalnya apa. Ya, fungsionalnya itu gimana? Resikonya apa yang akan dihadapi dari sisi fungsional. Itu yang ditanyakan adalah apakah analis mengenal proses bisnis pada sistem yang akan dikerjakan. Jadi secara fungsional itu analis sistem ya, yaitu kalian itu mengenal apa tidak gitu ya. Kalau tidak, resikonya besar ya. Tetapi ini penting gitu ya, dan kita wajib buat ya kalian harus melakukan langkah-langkah tertentu ya, misalnya melakukan training ya pada analis agar bisa mengenal proses bisnisnya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian dari sisi teknologi gitu ya. Nah, ini kalian lihat resikonya ya. Karena kalau kurang mengenal teknologi itu akan memperbesar resiko. Sangat besar resikonya. Kemudian dari ukuran proyek ya. Itu semakin besar proyek, semakin besar risiko. Kemudian dari kompatibilitas, ya misalnya nih, kompatibilitas itu terjadi ketika sudah ada sistem sebelumnya, terutama sistem digital sebelumnya gitu ya. Misalnya sudah ada sistem ya, tetapi masih menggunakan misalnya DBMS-nya itu masih menggunakan CBase atau DBase gitu ya. Itu kompatibel tidak nanti dengan sistem yang akan kita buat misalnya dengan menggunakan MySQL ya atau menggunakan eh, Microsoft Server atau Oracle gitu ya. Itu kompatibel tidak dengan sistem yang sebelumnya. Nah, nanti kalian identifikasi di situ tuh, ya. Kalau memang ada kesulitan integrasi, ya berarti risikonya besar. Ya. Nah, khusus eh, untuk tugas gitu ya, teman-teman ya. Tugas yang kalian kerjakan, kalian kan berasumsi gini, belum ada sistemnya gitu ya. Misalnya kemarin dari kelompoknya siapa tuh yang membuat sistem pemesanan tiket online ya. Anggap aja dulu itu konser gitu ya, itu belum pesan tiketnya secara online, tetapi masih datang ke counter gitu ya, beli karcis ya, ibaratnya gitu kan. Berapa harganya dikasih karcisnya, nanti ketika masuk karcisnya disobek gitu ya. Nah sekarang ya ketika menggunakan sistem yang akan nanti dibuat oleh kelompok kalian, itu anggap saja yang sebelumnya itu belum ada sistem digitalnya ya teman-teman ya. Jadi masih full full manual analog gitu ya. Belum ada sistemnya sama sekali. Gitu. Ya kecuali kalau ada ya berarti nanti kompatibilitasnya harus cuma kan itu nanti aja lah ketika kalian bekerja kan bisa bisa sambil jalan gitu ya. Eh, ini kelayakan teknis ya teman-teman ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ini tuh yang ditanyakan gitu. Kemudian selanjutnya adalah kelayakan secara ekonomi. Nah, ini yang agak panjang dan rumit gitu ya, karena akan ada hitungan-hitungan yang menentukan apakah secara ekonomi itu layak apa tidak. Yang akan menentukan BEP-nya ya, break even point-nya gitu ya, yang akan menentukan biaya pengembangan proyek itu ada di sini gitu ya. Jadi nanti ketika kalian melakukan kelayakan ekonomi gitu ya, bentar ini saya tunjukin template-nya dulu ya. Template lupa belum saya buka. Pokoknya semua sudah saya sediakan template-nya ya teman-teman ya. Kalian tinggal bereksperimen gitu ya. Tentunya memahami dulu ya, memahami kemudian bereksperimen gitu ya. Kalian nanti akan paham gitu. Oh, ternyata bikin sistem itu begini. Oh, harus ada yang dilakukan langkah-langkah seperti ini gitu ya. Semua sudah saya ready-kan ya, saya ready-kan lagi. Saya upload ya teman-teman ya. Nah, saya upload di repository, silakan kalian download saja. Oke, kalau kalian masuk ke repository ya, kalian buka repository yang ada. Nih ya, ini ada, kalau ini template proposal system ya, teman-teman ya. Kemudian ini ada studi kelayakan ekonomi.
Nah, ini kalian download juga, silakan kalian buka. Kalau yang template proposal kan yang sudah sering kita lihat ini ya. Oke, ini kalian seharusnya sudah dibuat. Kemudian nih, ada estimasi usaha proyek. Ya, ini nanti teman-teman ya. Kalau ini nanti estimasi usaha proyek. Tapi apa namanya? Sudah ada juga ya, teman-teman ya. Cuman ini ya, ini ada estimasi ini. Use case point estimation ini sudah ada. Ya. Kemudian ini rencana staff mah gampang ya, tinggal diikutin saja. Bisa gedein lagi. Nah, yang analisis kelayakan secara ekonomi itu ada di sini. Nah, ini analisis kelayakan gitu ya. Nanti kalian buat kelayakan teknisnya apa aja, secara fungsional apa, secara teknologi apa, secara ukuran proyek gimana, ya, kemudian kompatibilitas gimana, sebutin aja gitu ya. Dan nanti kelayakan ekonominya ini teman-teman ya. Kalian kan business value udah muncul ya, di manfaat yang tangible sama tidak nyata ya. Manfaat berwujud saya tidak berwujud yang memiliki wujud ya, tidak nyata sebenarnya sama aja, tidak berwujud. Nah, oke, dan ini nanti kalian isi ya teman-teman ya, kalian isi juga. Benar, ini bagusnya saya turunin aja ya biar tabelnya tidak kepotong. Oke, jadi nanti kalian ya teman-teman ya, ketika melakukan kelayakan ekonomi lah, kalau kelayakan yang teknis mah dimasukkan saja seperti biasa ya. Ini enggak ada yang spesial. Silakan kalian identifikasikan untuk sistem yang kalian propose ya, yang kalian buat itu seperti apa, itu silakan dimasukin seperti ke dalam kolom-kolom ini. Kemudian biaya dan manfaat ya. Nah, nanti ada tabel yang harus kalian isi ya. Pertama biaya pengembangan, kedua biaya operasional, kemudian manfaat berwujud tadi itu ya, tangible value-nya, tangible value. Kemudian manfaat tidak berwujud, intangible value. Itu silakan kalian isi juga. Contohnya ada yang di bawah sini, teman-teman ya. Di bawah sini. Nah, oke. Kita balik ke slide-nya dulu. Jadi tabel tadi, teman-teman. Oke, mohon maaf. Lagi pilek dah. Jadi tabel tadi, teman-teman ya. Yang ada di sini nih. Ini ya, biaya pengembangan dan biaya operasional. Ini dalam rangka kalian mengidentifikasikan biaya yang ada di langkah ke-1 ini. Jadi identifikasi biaya-biaya ya, dan manfaat-manfaat gitu ya. Jadi biaya sama manfaat. Ini diidentifikasikan dengan mengisi tabel ini. Paham ya? Contohnya ada di sini. Oke, contohnya kita lihat contoh ya teman-teman ya. Ini tadi ya, ketika membuat integrated schedule klinik ya. Jadi klinik terintegrasi tadi yang di Peterstone Superstore tadi gitu ya. Nah, ini diidentifikasikan ternyata untuk biaya pengembangan itu ada untuk gaji developernya yang pertama ya. Kemudian biaya-biaya konsultan. Kemudian training ya. Biaya untuk training gitu ya. Kemudian biaya software dan hardware. Kemudian biaya instalasi yang dari vendor gitu ya. Contohnya misalnya, oh ini butuh apa namanya? Butuh jaringan menggunakan fiber optik misalnya. Dan nanti vendornya berapa atau menggunakan jaringan WiFi gitu ya. Itu kalau kalian membutuhkan istilahnya pihak ketiga gitu ya untuk melakukan pemasangan layanan gitu ya. Kalian butuh namanya vendor gitu ya. Kemudian untuk ruangan kantornya dan peralatan-peralatan lain itu masuk ke dalam development cost.
Kemudian ada biaya untuk mengkonversi data. Ya, misalnya nih, datanya itu sebelumnya itu masih berupa manual ya, berupa misalnya tulisan, ya berupa ngisi form misalnya ya, di apa namanya di kertas. Itu kan ada biaya untuk membuat dia digital. Ya, misalnya membayar lah ya, bayar orang untuk melakukan konversi data gitu ya. Misalnya butuh waktu 1 bulan, butuh 5 orang, 1 bulan orang ini bayar 2 juta, maka butuh 10 juta per bulan gitu ya. Itu nanti dimasukkan ke dalam development cost. Kemudian ada yang masuk ke kategori biaya operasional ya, misalnya untuk upgrade software. Pokoknya yang berkaitan dengan biaya operasional ya. Cirinya apa teman-teman ya? Cirinya development cost ini dikeluarkan sekali saja di awal gitu ya. Nih, ini sekali saja. Tetapi kalau operational cost dia itu akan atau akan keluar itu berkala. Ada yang sebulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Kayak lisensi itu mungkin setahun sekali gitu ya. Lisensi software itu setahun sekali. Kemudian ada perbaikan hardware, katakanlah dianggarkan perbaikan hardware tiap bulan itu sekian untuk upgrade gitu kan. Kemudian ada gaji tim operasional ya. Beda ya, ini tim operasional, kalau yang ini tim pengembangan, itu dibedakan. Ya, tim pengembangan itu begitu selesai ya udah, misalnya kalian bayangkan sebuah gedung gitu ya. Gedung itu ketika dibangun, ya udah selesai udah. Lah setelah itu ada operasional, misalnya bayar listrik, bayar apa namanya OB gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Itu bisa dianalogikan misalnya di pembuatan gedung gitu ya. Kemudian ada gaji tim operasional sudah ya. Kemudian ada biaya-biaya komunikasi gitu ya. Misalnya internet itu kan dibayar tiap bulan gitu kan. Ya ada yang setahun sekali sih. Ya tergantung ya. Kemudian ada training ya, training pengguna. Ini kalau ada pengguna baru kan ada training. Lah training itu butuh biaya. Itu dimasukkan aja ke situ gitu ya. Ya nanti terserah kalian ya. Ini contoh. Silakan kalian nanti diskusi sama teman kelompoknya. Kira-kira biayanya apa aja sih gitu ya. Silakan di situ kalian berdiskusi. Saya mengharapkan ada satu pernyataan-pernyataan yang keren gitu ya ketika kalian membuat atau mengidentifikasikan biaya-biaya dan manfaat gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada contoh manfaat yang berwujud nih, tangible benefit. Misalnya nih peningkatan apa namanya penjualan ya. Ya ini yang sering yang kedua ini ya. Ini pengurangan karyawan ya, yang ini sering menjadi polemik gitu ya. Ya itu dimasukin ke tangible benefit. Misalnya tim penjualan misalnya ya. Tim penjualan ketika belum ada sistem itu ada 10 orang. Tetapi ketika ada sistem itu mungkin tinggal 2 orang. Kan yang 8 itu bisa mengurangi apa namanya? Mengurangi gaji kan. Berarti ada manfaat di situ. Manfaatnya bisa dihitung tuh, gitu ya. Kemudian ada pengurangan barang di inventory gitu ya, karena mungkin ya, mungkin dulu begini, dulu itu barang di inventory itu baru habis setelah 1 bulan ya, gitu. Jadi kita nggak bisa mesti order ya, nggak bisa order karena kurang cepat kita ordernya atau mungkin inventory-nya kurang terpantau. Kita baru bisa order sebulan sekali. Ya. Dengan adanya sistem, apalagi sistemnya itu sudah terintegrasi dengan supplier misalnya ya, itu nggak perlu tuh kita apa namanya nyetok barang di gudang itu tidak perlu. Jadi sebaiknya misalnya ya, barang hari ini datang, pagi ini datang, sore sudah terjual. Pagi datang, sore sudah terjual. Kan lebih keren kan? Dibanding kita punya stok barang yang mengendon ya. Mengendon itu apa? Mengendap ya. Yang mengendap di dalam gudang misalnya. Ini bisa dihitung loh ya. Bisa dihitung nih, barang mengendap sama barang yang langsung terjual. Itu kan secara logika aja ya lebih menguntungkan yang langsung terjual. Kalau itu nilainya berapa itu bisa diukur. Gitu ya. Kemudian ada pengurangan di biaya-biaya IT sendiri ya misalnya ya ini berkaitan dengan mungkin sebelumnya itu udah ada IT-nya gitu ya. Ditambahkan proyek IT yang baru sehingga lebih efisien ya sehingga biaya IT yang sebelumnya itu bisa menghilang atau bisa dikurangi gitu ya.
Atau yang terakhir itu ada better supplier price. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya teman-teman ya di mata kuliah dasar-dasar akuntansi ya. Kita tahu nih dengan adanya sistem accounting kita bisa mendapatkan harga supplier yang lebih murah, gitu kan? Nah, itu contoh dari manfaat yang berwujud. Kemudian manfaat yang tidak berwujud itu ya contohnya itu ada peningkatan pasar ya, apa dia market share itu semacam pembagian pasar. Jadi misalnya nih barang kita itu di pasar yang tadinya 5% gitu ya, sekarang sudah misalnya 7,5%, bisa menjadi 10%. Ini namanya penguasaan market share ya, pangsa pasar lah ya. Jadi meningkatkan pangsa pasar, kemudian meningkatkan pengenalan merek. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke dalam intangible benefit. Kemudian peningkatan kualitas produk. Nah, ini intangible ya, teman-teman ya. Barang itu lebih awet itu intangible. Kemudian peningkatan layanan ke konsumen ya. Kemudian peningkatan hubungan ke supplier dengan lebih baik. Paham ya teman-teman ya. Jadi silakan ini langkah ke-1 kalian isi juga tabel ini ya. Ini sudah saya bikinkan ya. Kalian isi contohnya ada di bawah ini. Nah, ini contoh kalau sudah dibikin itu dihapus saja gitu ya. Kalau yang atas ini sudah dibuat, ini dihapus saja gitu ya. Kalau yang merah-merah ini wajib dihapus nantinya ya. Ini hanya memberikan semacam instruksi ya untuk melakukan apa gitu ya. Oke, balik lagi ke slide ya teman-teman ya. Jadi identifikasi biaya dan manfaat ini sudah gitu kan. Nah, setelah diidentifikasikan gitu ya. Ini kira-kira manfaatnya ini, biayanya ini, itu tambahkan nilai ya. Jadi yang bisa dihitung tambahkan nilai dalam rupiah saja ya. Dalam rupiah gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nanti kalian ya setelah apa namanya? Diidentifikasikan biaya dan manfaat, kalian hitung nih di sini. Dikasih angkanya. Nah, misalnya ini ada peningkatan sales gitu ya. Nah, peningkatan penjualan nih senilai sekian gitu ya. Kemudian peningkatan layanan konsumen senilai sekian. Ini ada tandanya nih. Yang B itu oke. Misalnya nih, improve customer service, teman-teman ya. Ini kan masuknya di sini nih, di intangible ya. Paham nggak? Ya, di intangible yang tidak berwujud. Ini kalian harus melakukan apa yang disebut sebagai dasar ya atau basis. Basis dari angka yang bisa muncul karena intangible benefit. Makanya sini ada tandanya nih. Kenapa muncul 70.000? Oh, dari apa sini? Gitu ya. Jadi angka dari peningkatan customer service itu didasarkan pada pengurangan biaya untuk menangani panggilan telepon. Nah, ya kan? Kan ada tuh kontak gratis. Itu sebenarnya bukan gratis ya. Sebenarnya itu yang bayar perusahaan. Yang biasanya angkanya itu 0500 bla 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 ya. Kan suka ada tuh ya. Pulsa gratis gitu kan. Jadi kalau kita telepon ke situ, kita tidak kena biaya, tetapi apa? Yang bayar adalah perusahaannya gitu ya. Bukan kitanya nggak bayar janjane. Lah dengan adanya sistem ya ini di sini disebutkan bahwa meningkatkan customer service 70.000 US dollar ini berdasarkan apa? Oh, berdasarkan pengurangan biaya telepon. Nah, gitu. Dari tadinya banyak komplain gitu ya karena sudah ada sistem komplainnya berkurang dan komplain bisa melalui sistem gitu ya. Sehingga tidak diperlukan hotline gitu ya. Hotline itu layanan telepon yang gratis, tapi sebenarnya yang bayar itu adalah perusahaan. Oke, kita nonton ya. Kemudian ada reduce inventory cost.
Jadi nanti kalau kalian bisa mengidentifikasikan manfaat yang ada di intangible itu bisa diangkakan, silakan dikasih apa namanya referensi ya. Ini asumsinya apa gitu. Oke. Nah, nanti ini ada development cost, operational cost, silakan diangkakan ya. Lah angka-angka ini tolong ya teman-teman ya. Ini yang masuk akal ya, jangan bercanda atau jangan asal gitu ya, masuk akal. Dan yang kedua ya, lah kalau sudah kalian tentukan arus kasnya gitu ya. Nah, nanti contoh arus kas itu seperti ini. Nih, ini arus kas ya teman-teman ya, ini arus kas. Jadi ciri-ciri arus kas ya teman-teman ya, kalian kan sudah mempelajari akuntansi itu di atasnya ada tahun gitu ya. Kalian cari aja lah sampai 3 tahun gitu ya. 3 atau 5 tahun. Benar. Saya sebenarnya udah ada ini ya. Kalau kalian klik ini nih di kelayakan ekonomi itu udah ada template-nya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ya silakan ya. Ini 5 tahun ya. Nah, 5 tahun nih. Kalian juga harus buat 5 tahun teman-teman ya. Jadi jangan cuma 3 tahun. 5 tahun ini arus kas namanya ya. Ini arus kasnya. Oke, silakan dipelajari ini. Kalau bingung nanti ditanyakan gitu ya. Dan teman-teman ini yang boleh diubah angkanya itu yang di akhir coklat ya teman-teman ya. Jadi yang diubah angkanya itu yang ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Yang ini. Dan nanti yang biru ini akan otomatis berubah. Ya ini juga. Ya. Ya jadi yang diubah itu yang dicoklat-coklatin aja. Yang lainnya jangan diubah. Ini juga yang dicoklat-coklatin aja. Ya. Nanti ini oh. Oh ini juga diubah tapi nanti ini ada hitungannya ya. Ada tekniknya. Nah, nanti akan saya tunjukkan ya. Tekniknya seperti apa. Jadi silakan nih ubah bagian yang di akhir coklat aja dengan deskripsi ya atau dengan identifikasi ya. Dengan hasil identifikasi nilai biaya manfaat yang sudah kalian oh benar tadi benar. Dengan deskripsi nilai biaya manfaat yang sudah kalian identifikasi gitu ya. Silakan. Dan ini bisa berubah ya teman-teman ya, tergantung kalian mengidentifikasikannya apa. Misalnya biaya itu sampai ada 10 ya udah dibikin 10. Nanti tinggal kalian insert aja. Ya, kalian misalnya mau nambahkan nih di bawah sini. Tinggal diklik sini, kemudian insert shift cell down. Nah, ini sini tambahkan. Misalnya apa nih development cost, software license misalnya labor ya, misalnya communication gitu ya. Nanti di sini. Nanti otomatis berubah ya. Sini ikut berubah, yang bawah ini ikut berubah. Gitu ya teman-teman ya. Ini contoh saja, nanti ini saya oke, undo lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi penting sekali ketika kalian nanti mengidentifikasikan mana ya? Ini ya. Nanti dia akan turun ya. Akan muncul ke dalam sini. Gitu. Ya, dan tapi tidak semua ya teman-teman ya. Ya hanya yang bisa diangkakan saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ya. Ini menentukan arus kas ya. Kalau sudah nih teman-teman ya, nanti setelah tadi itu dimasuk-masukin, nanti ada kita tentukan NPV-nya berapa, ROI-nya berapa, BEP-nya berapa, itu otomatis ya. Sudah saya bikinkan template-nya, nanti akan muncul di sini NPV-nya berapa, kumulatifnya berapa, itu break even point-nya berapa. Nah, cara mengisi break even point ini, teman-teman nih perhatikan, mengisi ini ya. Itu kalian lihat nih, kumulatif NPV-nya yang mulai dia positif itu yang mana? Oh, yang positif itu ternyata 3 ini. Ya kan, ini tahun
Pertama, kedua, ketiga. Nanti dimasukin ke sininya itu adalah 3 plus ya teman-teman ya. 3 plus. Lihat nih di atasnya sini. Ya, ya di sini juga bisa ya. Ini 3 plus. Jadi nanti kalau misalnya mulai nolnya di ketiga ya berarti 2 ya. 2 plus. Lah plusnya apa? Ini plusnya itu adalah yang atasnya dikurangi yang bawah itu dibagi yang bawah. Sorry yang atas ya. Jadi kalau misalnya nih, ini contoh ya. Contoh itu mulai positif di sini ya. Misalnya ini mulai positif ya. Ini saya rubah ya. Mulai positif nih kayak gini. Oh, jangan. Mulai positifnya kecilan aja. Ya, mulai positif ya. Maka di sini ditulisnya teman-teman ya. Itu ini kan 2 nih. Ini 2 plus nantinya. Ini 2 plus gitu ya. Ya, ini diganti angka 2 nih, 12 ya. Nanti yang atas sini ya sama bawah sini dikurangi, kemudian dibagi yang atasnya. Nah, ini nih. Nah, saya rubah dulu. Ya. Jadi kan di sini nih, ini 2 plus nih. Berarti nanti cara ngitungnya 2 plus ya ditambah dengan ini kurung buka kurung tutup ya. Ditambah dengannya kurung buka kurung tutup lagi. Yang mana? Jadi kan 2 plus ini ya. Yang ini ya dikurangi dengan yang ini ya kemudian dibagi dengan yang atasnya. Gitu ya. Jadi ini BEP-nya 2,9 tahun. Kelihatan ya. Oke, semacam itu ya teman-teman ya. Ini saya undo lagi. Ya, ya itu saya undo lagi. Oke. Sampai titik sini dipahami teman-teman? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya nanti NPV, ROI, sama BEP ini akan secara otomatis muncul di dalam file studi kelayakan ekonomi ini ya. Akan muncul di sini. Ya, karena bentuknya seperti ini tadi ya. Oke, udah muncul NPV, ROI. Nah, kalau kalian ingin tahu nih rumusnya dapat dari mana, silakan dibuka. Nanti ada rumus di sini nih. Kenapa bisa seperti itu, silakan nanti dipelajari sendiri ya. Kalau nggak mudeng ya ditanyakan. Oke ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi kelayakan ekonomi nanti dibuat seperti tadi ya. Ini contohnya ya. Identifikasi biaya manfaat, kemudian dikasih angka gitu ya setelah kalian tentukan ini. Kalian lihat nih mana yang bisa diangkakan, itu dikasih angka di sini. Ya, ini untuk cost-nya saja. Ini untuk cost ya. Sorry. Berarti, sorry. Eh, ini. Jadi yang ini teman-teman itu dari biaya saja. Sorry, ini dari biaya saja. Oh, muncul di sini. Enggak juga ting ya. Maaf. Bilangi lagi. Saya enggak nggak. Jadi cuma dibalik saja. Ini harusnya bikin tabelnya itu ya, yang baik itu ya, yang baik itu sebenarnya pointer mana ya? Manfaat itu harusnya taruh di atas ya, karena nanti di sini itu akan ditulis manfaatnya dulu. Nah, yang atas ini ya teman-teman ya, ini sama dengan mengangkakan identifikasi dari manfaat. Lah yang ini ya, ini mengidentifikasikan yang biaya pengembangan. Yang ini gitu ya, ini mengidentifikasikan biaya operasional. Nah, itu silakan diangkakan gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau udah ya nanti dimasukkan ke dalam tabel tadi. Lah rumus-rumus PV, NPV, ROI, BEP yang muncul di mana tadi ya?
Di bawah sini teman-teman ya, ini ya, yang hijau-hijau ini ya, BIP itu yang paling bawah ini sama yang hijau-hijau ini. Ini rumusnya adalah seperti ini. Ini rumusnya. Ya, silakan kalau kalian lihat tuh nanti misalnya di PV ya. Di PV itu rumusnya ini, yang atas ini ya. Itu kalau kalian lihat di PV yang mana ya, yang nah ini ya. Itu rumusnya sama nih. Yang PV nih. Nah, itu kan ada pangkatnya ya. Pangkat tahun ini tahun kedua, ini tahun ketiga, tahun keempat itu ada pangkatnya. Oke, lah itu rumusnya dari situ. Jadi kalian nggak usah mikir-mikir, bikin tabel lagi-lagi tabelnya sudah saya sediakan. Silakan kalian reasoning saja. Kira-kira identifikasi biaya dan manfaatnya itu masuk akal apa tidak. Paham ya teman-teman ya? Nah, nanti seperti ini ya. Ini kita masukin, misalnya increase sales tuh ya, yang ini. Nah, ini akan masuk ke sini. Ya jangan khawatir ya. Ini nanti ini juga yang dimasukkan yang depan ini aja. Yang sini akan otomatis terisi ya. Karena apa? Karena ada asumsi nih di sini. Kenaikan penjualan 6%. Kalau misalnya kalian ada asumsi yang berbeda dengan ini ya silakan dirubah aja. Yang 6%-nya ini diganti, kalau 7% ya 1,07 gitu ya. Dan seterusnya. Tapi ya untuk latihan silakan diganti yang merah-merah aja dulu. Gitu ya. Kemudian reduction-nya ya. Nah, ini dianggap sama lah ya. Tiap tahun dianggap sama. Oke ya. Ini asumsi-asumsi tadi itu peningkatan sales, nilai bunga, kemudian peningkatan biaya bekerja gitu ya. Per tahun gitu ya. Ini 6, 3, dan 4. Jadi di sini asumsinya itu 6, ini 6 ya. Penjualan, kemudian inflasi 3 ini ya. Kemudian gajinya 4%. Di sini udah kenaikannya 4 nih, 4%. Kalau mau dirubah-rubah ya silakan dirubah di sininya ya. Gitu. Begitu ya, teman-teman ya. Enak tinggal dimasuk-masukin saja tabelnya. Nah, kemudian ya, kalian buat tabel seperti ini teman-teman ya. Ini dengan memasukkan, kalian buat tabelnya nanti ya di Excel, kemudian di capture, memasukkan yang pertama biaya, ini biaya teman-teman ya, sama benefit. Datanya dari mana? Dari tabel tadi ini. Nah, biaya, ini. Jadi biaya ini dimasuk-masukin, gitu ya, dimasuk-masukin. Kemudian benefit ini dimasuk-masukin. Nah, ya, gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Yang akhirnya titik impasnya ini akan kelihatan di sini di tahun ketiga koma sekian. Maka nanti BEP-nya itu akan merefleksikan ya 3,63. Maka titik cross-nya itu akan sekitar 3,5 lebih. Ini kan setengah ya, 3,5 lebih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Itu disebut sebagai titik impas ya atau break even point. Silakan dibuka template-nya, diambil datanya, kemudian di-cross-kan ya pakai pakai apa namanya grafik garis, nanti akan terlihat persilangannya. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu dari kelayakan ekonomi. Nah, kemudian terakhir itu kelayakan organisasi. Ini kelayakan dari sisi kelayakan. Oke. Nah, ini silakan kalian nanti di poci-poci aja. Poci-poci itu apa ya? Dibikin narasi gitu ya. Yang menarik tentunya ya, tidak perlu. Nah, ini di sini nih. Silakan dijabarkan dari sisi organisasi itu seperti apa. Ditaruh di sini ya. Itu ya. Contohnya ada nggak ya? Nah, contohnya ini ya. Oh, ini stakeholdernya aja ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Sampai kuliah kita sampai ini aja dulu, biar kalian nggak bingung. Silakan berarti nanti ya teman-teman ya. Di titik ini ya teman-teman sudah harus mengisikan ya. Ini harus sudah diisi halaman covernya. Ini juga udah harus diisi juga. Peringatan eksekutif diisi, permintaan sistem sudah diisi ya. Kemudian
rencana kerja nanti gitu ya. Ini ada penjelasan lebih lanjut. Rencana staf juga sudah silakan bisa kalian isi gitu ya. Kemudian rencana jadwal kerja juga nanti saja. Oke, kemudian analisis kelayakan. Lah ini yang kita pelajari di pertemuan ini. Ini harus kalian sudah isi semua. Sampai membuat biaya manfaat, sampai membuat tabel ini ya teman-teman ya. Tabel ini. Nah, nanti kalian capture aja dari sini ya. Kalian capture, kalian kecilin gini. Kecilin lagi lah ya. Nanti kalian capture, kalian masukkan ke dalam sini. Ya. Tapi jangan lupa ininya yang Excel-nya juga harus kalian kerjakan. Semua ada di repository, silakan di-download semua. Oke, jadi itu yang harus kalian isi. Kemudian sampai terakhir kalian mengisi sampai ini, kelayakan organisasi. Oke ya teman-teman ya. Ini nanti hari ini saya mau buat link untuk kalian mengumpulkan proposal sistem gitu ya. Pekan depan deadline-nya silakan kerjakan ya secara bertahap. Yang mengendeng-endeng siapa? Menunda-nunda itu insya Allah nanti hasilnya jelek dan ya pokoknya jelek banget lah dan tidak layak. Ya nanti akan mempengaruhi penilaian. Oke, begitu teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.